eh, membutuhkan yang namanya beberapa poin-poin ya sebagai pengisi keislaman kita. Pertama, tentu poin akidah yang melandasi dari segala aspek ya kehidupan kita. Yang kedua, ya mengenai bagaimana ya kita eh, beribadah ya beribadah yang tentunya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini hari ini kita akan bahas tentang ibadah ya. Dan mungkin tentu secara umum akan kita bahas bagaimana pengertian ibadah mulai dari perspektif bahasa maupun secara istilah. Dan kemudian nanti bagaimana prinsip-prinsip ibadah. Dan yang terpenting adalah teman-teman yang berbahagia, bagaimana ya kita memahami dan mengetahui tentang dalil-dalil dan landasan-landasan ibadah yang harus kita lakukan. Karena ini adalah bagian dari motivasi ya, motivasi seseorang dalam beribadah. Apabila seseorang memahami dan mengetahui tentang dalil-dalil dan juga alasan-alasan kenapa kita sebagai manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini dilandasi dengan dalil-dalil yang sangat penting kita ketahui. Sehingga ketika kita mengetahui dalil-dalil tersebut, maka kita semakin lebih termotivasi dan lebih semangat di dalam melakukan ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, langsung saja kepada pengertian ibadah. Ya secara umum mungkin teman-teman terutama terkhusus kepada mahasiswa Al-Islam dan Kemuhamadiyahan atau AIKA, ini kita sudah mempelajari ya tentang prinsip dan konsep ibadah dalam Islam di AIKA 2. Tapi meskipun demikian tetap kita berusaha ya kembali untuk mempelajari dan mendalami bagaimana prinsip ibadah dalam Islam. Pertama sekali adalah perlu kita ingat teman-teman yang berbahagia bahwa ibadah secara bahasa itu ya bisa kita lihat ya dari kata bahasa Arab ya. Karena ibadah itu kan bahasa Arab. Yang asal katanya abada ya'budu ibadatan. Abada ya'budu ibadatan. Jadi ibadah itu adalah terdapat pada kalimat yang ketiga atau dinamakan dalam bahasa Arab itu nahwu itu yang dalam bahasa Arab dinamakan masdar ya masdar. Yang artinya apa? Ibadah itu artinya at-ta'ah. At-ta'ah artinya ketaatan. Kemudian ada lagi al-khudu' yaitu ketundukan. Kemudian az-zullu ya hina, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakinlah bahwa ya kita ini sebagai hamba, sebagai manusia ya yang hina tentunya ya. Bahkan manusia diciptakan dari uh, sesuatu yang hina ya. Bahkan istilahnya itu dari sesuatu air yang hina gitu ya. Nah, ini karena kita sadari bahwa manusia atau sebagai hamba kita adalah makhluk yang hina, makhluk yang rendah di hadapan Allah Sang Pencipta gitu ya. Maka itulah pentingnya kita beribadah kepada Allah. Kemudian apa nasuk ya. Apa nasuk itu adalah pengabdian. Jadi ini adalah beberapa pengertian ibadah apabila kita tinjau dari segi bahasa. Nah, sedangkan ya beberapa pengertian yang lain dapat dilihat gitu ya. Di sini dikatakan eh, oleh Ibnu Faris ya bahwa kata abdun itu mempunyai pengertian yang bertolak belakang ya. Kata abdun bertolak belakang itu maksudnya apa ya? Yaitu sesuatu yang dimiliki hamba sahaya. Nah, berarti karena eh, tentu karena kita hamba berarti ya sesuatu yang menguasai hamba itu siapa? Berarti kan majikan gitu. Karena kita adalah sebagai manusia, sebagai hamba, berarti yang menguasai kita, yang menguasai diri kita adalah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah memiliki tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Nah, ini kebalikan dari tadi ya, kebalikan dari makna hamba tadi. Yang ketiga adalah
anak panah yang lebar dan pendek. Nah, ini mungkin pengertian-pengertian yang mungkin diambil dari uh, pendapat Ibnu Faris ya. Nah, kita langsung saja teman-teman yang berbahagia para jamaah Zumer yang dirahmati dan dicintai Allah. Uh, yang perlu kita cermati adalah di sini bagaimana kita memahami ya, memahami uh, ibadah dalam konteks ya, konteks istilahan yang difahami di dalam perspektif Muhammadiyah. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ya definisi ini atau mungkin sudah hafal. Barangkali bagaimana pandangan ya atau perspektif Muhammadiyah tentang definisi atau konsep ibadah di dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan ya, at-taqarrub ya, makna ibadah itu at-taqarrub ya, pendekatan ya atau mendekatkan diri ya ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala bimtisali awamirihi dengan yang melaksanakan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajtinabi nawahihi dan kemudian menjauhkan segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amali bima azina bihi syari'i. Dan kemudian ya mengamalkan, melakukan suatu amalan apa saja yang telah diizinkan atau apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya apa-apa yang dikehendaki itu ya segala sesuatu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang berbahagia, bahwasanya makna ibadah ya itu adalah dalam konteks ya dalam rangka pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan diri seorang manusia terhadap Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam rangka ya pendekatan itu dengan segala upaya dan upaya daya dan upaya melakukan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan juga meninggalkan segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah menjalankan suatu peribadatan, menjalankan suatu amalan ya harus dilandasi kepada syariat ya, kepada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para jamaah Zumer yang berbahagia, kemudian ada lagi definisi menurut ulama fikih ya. Ya, dikatakan bahwasanya ibadah ya yaitu ma'uddiyat ibtigha'an liwajhillah wa talaban li sawabihi fil akhir. Nah, menurut ibadah menurut ulama fikih ya, yaitu adalah apa saja yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan, dikerjakan untuk mendapatkan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya di akhirat, mengharapkan pahala di sisi Allah di akhirat kelak nanti, maka ini dikatakan adalah ibadah. Jadi inilah teman-teman berbahagia. Jadi antara perspektif pemahaman definisi ibadah menurut Muhammadiyah dan juga ulama fikih itu tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang signifikan. Jadi intinya adalah sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pentingnya bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi umat Islam. Jadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bagian dari menjalani atau mengharapkan ridha Allah. Jadi menjalankan perintah Allah bagian dari cara kita makhluk, cara kita manusia sebagai hambanya dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman berbahagia, jika kita perhatikan ya pembagian ibadah itu ya, apabila kita tinjau dari ruang lingkupnya, ibadah itu tentu terbagi kepada eh, dua hal ya, dua hal. Pertama tentu seringkali kita dengar
ya, yaitu adalah ada namanya ibadah khassah atau ibadah khusus, ya, atau istilah yang lainnya itu sering kita istilahkan dalam materi al-Islam, ya, itu dengan ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang ketentuannya, ya, jenisnya itu telah ditetapkan dalam nas, ya. Jadi jenisnya, macam-macamannya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan kemudian ya disertai dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an itu perlu diketahui bahwa ya tidak semuanya, ya, tidak semuanya ibadah-ibadah itu dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Contoh misalnya teman-teman bisa aja kita lihat bagaimana banyaknya dalil, ya, dalil atau ayat tentang perintah sholat, tentang perintah zakat, ya, tapi secara rinci ya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka itulah pentingnya kita juga memahami dan mempelajari hadis-hadis yang ada di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Karena ini merupakan bagian hal yang terpenting di dalam pelaksanaan ibadah itu. Makanya seseorang tidak boleh ya hanya berpegang kepada Al-Quran saja, karena pasti kita tidak akan bisa melakukan suatu ibadah tanpa dibarengi dengan eh, hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana contohnya sholat misalnya. Teman-teman bisa lihat ya, perintah salat ada dalam Al-Quran, ya kan, aqimis shalah wa atuz zakah, ya, warka'u ma'ar raki'in, ya, dirikan salat, tunaikan zakat, tapi tidak dijelasin bagaimana kaifiyah yang ada di dalam Al-Quran tersebut, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kita berniat, bagaimana kita ruku, sujud dan lain-lainnya. Dan kemudian ya disertailah dengan sunnah Rasul atau dengan hadis ya Rasulullah SAW. Dengan itu barulah sempurna ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak boleh ya kalau ada manusia-manusia yang mengingkari sunnah nabawiyah, ya, hadis Rasulullah SAW. Seseorang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW berarti dia tidak sempurna keislamannya, ya. Teman-teman, para jamaah kajian duha yang dirahmati Allah. Jadi ini yang pertama adalah ibadah mahdah atau dinamakan dengan ibadah khassah, ibadah yang khusus seperti ya tadi saya sampaikan, ya, taharah, salat, zakat dan lain-lainnya. Inilah bagian terpenting ya yang perlu kita ingat bahwa ibadah mahdah adalah ibadah yang ketentuannya, jenisnya dan tata caranya telah ditentukan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, para sahabat, para peserta kajian yang dirahmati Allah. Yang kedua, yaitu adalah ibadah ammah atau ibadah yang umum atau disebut juga dengan ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang bersifat ya semua perbuatan-perbuatan yang baik, tentunya perbuatan yang diridhoi Allah SWT yang disertai dengan niat, ya, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan ibadah ghairu mahdoh. Nah, jadi tapi ketentuannya ya hanya ketentuannya berdasarkan pertama baik, yang kedua ada niat untuk mencapai ridha Allah. Maka itu juga bisa dinamakan ibadah. Tapi ya tentunya ibadah yang bersifat ghairu mahdoh. Dan tentu ketentuannya ya diserahkan kepada kita. Boleh manusia berperan di situ, ya, dan boleh manusia bertanya, kenapa ini begini, dan mengapa ini, ada alasan, dan bisa kita jawab secara logis. Tapi kalau ibadah mahdoh tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, kenapa begini, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, ya kan, dikit amat gitu ya. Kemudian zuhur kenapa 4, asar 4, maghrib kenapa kok ganjil sendiri gitu ya. Ini bukanlah sebuah pertanyaan yang harus kita lontarkan ketika kita berbicara tentang konsep ibadah yang mahdoh. Jadi mahdoh itu konsepnya adalah sami'na wa ata'na. Jadi
Ya, kita dengar, kita ketahui, ya kita lakukan, kita amalkan. Jadi tidak ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi tidak perlu akal di situ ya berperan. Tidak perlu peran akal di situ. Tapi yang perlu adalah keimanan kita. Sementara ghairu mahdha yang umum itu, di situ boleh berperan akal. Seperti apa misalnya? Ya, seperti contoh dakwah, ya kan? Ma'ruf nahi munkar, kemudian menuntut ilmu, bekerja, berkreasi, belajar, mengajar. Ya, semuanya apabila kita niatkan karena Allah, maka itu akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apakah kita boleh ya mengelaborasi, mengeksplor ya, explore gitu ya. Cara-caranya secara logis gitu ya kita perdebatkan boleh-boleh saja dan itu sangat berkembang gitu ya. Sangat berkembang, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan masanya. Teman-teman para pemirsa yang saya hormati, kemudian tentu yang perlu saya ingatkan adalah bagian terpenting ya sebelum kita closing, yaitu tentang dalil-dalil ibadah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ibadah kepada kita. Bahkan bukan hanya umat Islam, tapi juga kepada seluruh manusia. Ya kan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, ya. Ya ayuhan nasu ubudu, ya, sembahlah Tuhanmu, rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Jadi kita ini sebagai manusia diperintahkan dan diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ya, untuk penghambaan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia itu kan manusia yang tadi dikatakan, ya manusia yang rendah, manusia yang hina, ya manusia yang butuh kepada Rabb gitu ya, kepada Tuhan. Maka oleh karena itu, karena kita manusia, wajib kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan yang telah menjadikan kita dan juga sebagaimana yang telah apa namanya? Menjadikan orang-orang yang sebelum kita. Jadi para umat-umat terdahulu telah melakukan ya pengabdian kepada Allah gitu ya. Ya, pada umat-umat terdahulu, pada zaman-zaman nabi-nabi terdahulu, pada zaman rasul-rasul terdahulu, mereka semua adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang beriman telah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, kemudian dia menyembah ya, melakukan peribadatan sesuai dengan syariatnya. Ya, kalau kita karena umat Nabi Muhammad ya tentu kita melakukan peribadatan sesuai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ya, agama ini adalah agama tauhid. Dan agama yang kamu semuanya, agama orang-orang yang dulu-dulu juga gitu ya. Agama yang satu ya. Dan akulah kata Allah, Tuhan yang Esa itu. Tuhan yang Esa yang Maha Pencipta dan Pemelihara gitu ya. Dan oleh karena itu, karena Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, maka kita diwajibkan untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kita bahwa kita adalah hambanya. Para teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, inilah ya beberapa dalil ya tentang pentingnya kita beribadah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman berbahagia, ada lagi dalil yang lain ya, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pencipta. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaanlah Allah, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi dan kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita akan dikembalikan atau segala urusan dikembalikan. Jadi ini bagian dari pentingnya kita beribadah ya, karena Allah lah yang menguasai langit dan bumi ya kan, dan segala apa yang terjadi di muka bumi ini akan kembali kepada Allah. Segala perkara dan kejadian segala bahkan termasuk juga diri kita manusia ini ya sebagai hambanya juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyembah Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita melihat ya betapa banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada kita. Jadi pantaslah kita ya membalas segala nikmat Allah meskipun pada hakikatnya tidak pernah kita mampu, tidak akan mampu kita untuk membalas nikmat Allah, tapi paling tidak kita buktikanlah bahwa kita sebagai hamba Allah, kemudian kita beribadah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, ya Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi hidup dan mati kita, ibadah kita semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita ketahui di dalam beribadah ya semuanya hanya kita serahkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Jadi beribadah bukan untuk calon mertua, untuk bukan calon istri, biar dibilang keren, dibilang alim, dibilang saleh, soleha tidak. Bukan untuk calon suami, tapi kita beribadah semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan dilihat oleh pimpinan, bukan dilihat supaya kelihatan saleh gitu ya, kelihatan sebagai apa namanya? Orang yang dekat dengan Allah gitu ya. Bukan karena itu, tapi kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dalil tentang pentingnya kita beribadah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Jadi pengabdian. Jadi semua yang kita lakukan di dalam dunia ini semua adalah dalam konteks pengabdian kepada Allah. Jadi meskipun kita melakukan perbuatan-perbuatan dunia, tapi kalau kita niatkan karena Allah, lillah, maka dia akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, yang terakhir perlu saya sampaikan adalah prinsip-prinsip ibadah. Ingat, di sini ya teman-teman, dan juga bagi teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan Al-Islam pasti telah mengetahui ada 5 prinsip ibadah ya, dan ini menjadi prinsip ya, bahkan 6 ya, 6 prinsip ibadah yang menjadi landasan ya di dalam apa namanya? Benar atau tidaknya ibadah seseorang, diterima atau tidaknya. Ya, harus berpedoman kepada 6 prinsip ya. Nah, saya sampaikan saja langsung. Yang pertama adalah bahwasanya ya, untuk memberikan pedoman ibadah seseorang itu ya, pertama harus memiliki prinsip, yaitu bahwa prinsip utama dalam beribadah adalah ya hanya menyembah, ya ibadah itu hanya menyembah Allah. Nah, ini dalam Islam ya, dalam Islam bahwa ibadah itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan mentauhidkan dia, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi at-tauhid billah, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita tahu bahwasanya ya di dalam Al-Fatihah sering kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hanya kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Wa'bud ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan sembahlah Dia ya, dan dengan pengabdian yang benar-benar tulus dan ikhlas. Jadi ini prinsip yang pertama adalah mengabdi hanya kepada Allah. Yang kedua, teman-teman, yang kedua adalah ibadah tanpa perantara. Jadi tidak ada perantara. Ya, tidak ada yang namanya perantara dukun, ya kan, peramal, perantara ulama, perantara kuburan, keramat, pohon-pohonan, sesajen dan lain-lainnya. Itu semua dihilangkan, ya. Ya, tidak ada yang namanya ya menyembah Allah itu melalui perantara azimat dan lain-lainnya. Jadi tidak ada ya. Ya, tidak ada perantara ketika seorang hamba, seorang manusia ingin beribadah kepada Allah, maka harus dihilangkan semua perantara-perantara itu. Jadi tidak ada ya di antara hamba dan Tuhan itu langsung. Jadi jangan jadikan makhluk ya sebagai perantara kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya manusia bertanya tentang Tuhan, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi kalau ada manusia bertanya, hamba bertanya tentang manusia, tentang Allah,
ya, maka katakanlah kepada manusia ini, ya kan? Katakanlah kepada manusia itu bahwa sesungguhnya kata Allah, fa inni qarib. Jadi saya itu dekat. Jadi tidak ada namanya perantara-perantara, ya, eh, makhluk atau sesembahan lain, ya, untuk menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah. Artinya apa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu kan adalah bagian dari syarat diterimanya ibadah gitu. Kalau kita nggak ikhlas, ya bisa nggak terima ibadah kita. Percuma gitu ya. Percuma gitu ibadah kita kalau kita tidak lakukan dengan ikhlas karena Allah. Kemudian inna Allah la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batigha wa bataghi wa batigha bihi wajhuhu. Jadi Allah tidak menerima amalan kecuali dikerjakan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Jadi jelas itu dalilnya bahwa kata Nabi tidak diterima amal seseorang kalau nggak ikhlas. Jadi oleh karena itu hati-hatilah kita dengan niat kita. Jangan sampai ibadah kita, ya, salah niatnya sehingga ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, teman-teman, ibadah harus sesuai dengan tuntunan, ya, tuntunan sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan dalil-dalilnya, dengan sunnah-sunnahnya. Ya, kata Nabi, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa. Barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara, ya, yang melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, kata Nabi, ya, maka ibadah itu akan ditolak. Jadi tidak boleh mengada-ngada dalam ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan dalil-dalilnya, dalil perintah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau nggak bisa lihat Nabi salat karena kita bukan zaman Nabi, ya berarti lihatlah hadis-hadisnya gitu ya. Nah, lihatlah penjelasan-penjelasan para ulama gitu ya. Dan yang kelima, seimbang dan unsur jasmani antara unsur jasmani dan rohani, ya. Jadi tidak hanya beribadah kepada Allah kan, kemudian melupakan bagian kita di dunia, dan atau dunia saja tapi lupa beribadah kepada Allah. Wa bataghi fima ataakallah darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa kebahagiaan di akhirat, namun jangan lupa bagian kita di dunia karena kita masih hidup di dunia. Dan terakhir, teman-teman, ya, yaitu bahwa ibadah prinsipnya mudah dan meringankan. Jadi tidak berat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah itu tidak membebani hambanya, ya, tidak membebani manusia kecuali apa-apa yang telah diberikan kesanggupan kepada manusia itu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dain min haraj, ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini bagimu beban, ya. Jadi agama ini bukan beban. Jadi jangan sampai nanti bahwa kita berislam ini, ya, bahwa kita beragama Islam merasa terbebani, tidak gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi kita, kemudahan-kemudahan. Jadi sehingga apa? Ketika kita beribadah pun, ya, kita tidak merasa